Oke, selamat pagi. Kita mulai kembali mata kuliah matematika teknik. Saya ingin mengkonfirmasi lebih dulu apakah screen saya berupa grafik visualisasi dari gradien bisa dilihat dan suara saya bisa didengar. Bisa, Pak. Oke, good. Baik, saya lanjut ya. Jadi seperti kita lihat di gambar ini adalah visualisasi dari gradien, grad atau operator nabla, di mana gradien tersebut menunjukkan perubahan tercepat ya atau terbesar ada. Jadi gradien dari satu fungsi skalar di sini inputnya itu akan berupa vektor yang menunjukkan arah perubahan terbesar. Gitu. Seperti hal ini misalnya untuk mendapatkan nilai fungsi yang paling tinggi, nah ini arahnya ditentukan oleh gradien ini. Oke, kemudian fungsi gradien lainnya adalah membuat atau menentukan surface normal vektor dari satu fungsi. Jadi kalau misalnya dia berupa permukaan, di sini dinyatakan dalam persamaan fungsi yang sama dengan konstan ya, jadinya permukaan nanti. Maka kalau kita mencari gradien dari fungsi tersebut pada satu titik P, ya itu yang tidak zero, maka itu adalah normal vektor dari surface tersebut pada titik P. Oke, ini sepertinya sudah diberikan juga di tugas ya. Kemudian ini contohnya, misalnya kita ketahui satu fungsi permukaan dari kon yang dinyatakan dalam bentuk z kuadrat sama dengan 4 kali x kuadrat tambah y kuadrat. Kalau kita ingin mencari unit normal vektor, unit ya berarti nanti dibagi dengan magnitude-nya pada titik tertentu, ya tinggal kita cari gradien dari fungsi tersebut. Nanti kan fungsinya kita buat dalam notasi f x y z sama dengan fungsi ya. Kemudian gradiennya kita dapatkan, kita substitusi dengan nilai p-nya. Nah ini adalah normal vektor dari permukaan tersebut. Nah unit normal vektornya tinggal dibagi dengan besarannya. Kita peroleh unit normal vektor pada permukaan tersebut berupa ini. Jadi ini bentuk visualisasinya seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya fungsi potensial gitu ya. Jadi ini diperoleh kalau kita dapat satu vektor VP ya, vektor VP di sini. Kemudian kita pengen dan dia merupakan gradien dari fungsi skalar fp. Maka fungsi tersebut disebut dengan fungsi potensial dari vektor VP tersebut. Contohnya misalnya di contoh soal ini, kita misalnya diberikan satu vektor VP sama dengan 2x. YI ini kayak soal PR juga ya. Kemudian x kuadrat plus 2YZJ plus Y kuadrat K. Ini adalah vektor ya. Kemudian kita diminta mencari potensial function, fungsi potensialnya. Berarti kita harus mencari satu fungsi f di mana grad f itu sama dengan v. Seperti itu. Nah, ini jadi VP sama dengan grad f. Grad f ini definisinya adalah df dx, df do f do y, do f do z. Nah, ini adalah komponen x, ini komponen y-nya, ini komponen z-nya. Nah, terus kita sesuai df dx, do f do x-nya sama dengan 2xy, maka f-nya kita integrasikan terhadap x, kita peroleh x kuadrat y tambah fungsi y dan z. Kita belum tahu fungsi y. Jadi kita namakan g, y, z di sini. Beberapa juga mensimbolkan df dx seperti ini, f
X. Dua F, dua X. Kemudian ini F, Y. Jadi artinya turunan terhadap parsial terhadap X atau terhadap Y. Oke, kita misalnya sudah peroleh ini, kemudian kita lihat komponen Y-nya. 2F, 2Y-nya ini kan X kuadrat plus 2YZ. Kalau kita integralkan terhadap oh ini sama dengan X kuadrat. Kalau ini diambil dari sini. Jadi 2F, 2Y di sini itu sama dengan X kuadrat plus 2YZ dari persamaan ini, tapi yang 2F, 2Y ini kita turunkan dari F yang sudah kita ketahui sebelumnya dari 1 ini. Kita turunkan terhadap Y kan menjadi X kuadrat plus G aksen atau turunan G parsial terhadap Y, atau bisa disebut juga biasanya orang mensimbolkan GY ya. Seperti itu. Nah, terus kita operasikan di sini GY-nya sama dengan 2YZ. Kenapa? Karena ini disamakan kan. Berarti kan X kuadratnya ini dicoret sama yang di sini. Sehingga diperoleh GY-nya, ini GY atau DY sama dengan 2YZ. Seperti itu. Nah, kemudian G-nya berarti kan kita integralkan. Kita dapatkan dari sini ya. Jadi Y kuadrat Z tambah satu fungsi dari Z atau HZ seperti itu, yang kita belum tahu juga. Kemudian ini yang kita jadi 2 ya. Kemudian kita bisa substitusikan kembali ke persamaan awal, kita peroleh F YZ sama dengan X kuadrat Y. Nah, GYZ-nya kita ganti dengan ini Y kuadrat Z tambah HZ seperti itu. Ya, kita peroleh persamaan ini. Nah, kita lakukan hal yang sama terhadap Z ya, terhadap Z, sehingga dz-nya sama dengan yang ini, Y kuadrat. Nah, ini sama dengan turunan ini terhadap Z. Ini jadi turunkan jadi 0, ini turunkan jadi Y kuadrat, ini turunkan jadi DH atau HZ. Kita sebut DH DZ. Oke, kemudian di sini DHDZ-nya, kalau kita lihat di sini ada Y kuadrat, sini ada Y kuadrat, ini 0, berarti yang ini juga sama dengan 0. Hingga HZ-nya sama dengan C di sini. Nah, kembali kita masukkan ke persamaan, sekarang udah persamaan yang ini. Jadi Fxyz sama dengan X kuadrat Y plus Y kuadrat Z plus C. Seperti itu. Jadi fungsi potensialnya adalah F sama dengan X kuadrat Y kemudian plus Y kuadrat Z plus C. Nah, ini bisa kita buktikan kalau F-nya ini grad F-nya benar nggak sama dengan V. Coba aja, berarti grad F berarti kan ini diturunkan terhadap X, jadinya ini 0, 0, 0, berarti 2XY. Komponen I-nya. Kemudian diturunkan terhadap Y, berarti ini hanya berarti X kuadrat tambah 2YZ. Kemudian diturunkan terhadap Z, ini jadinya 0 karena tidak ada komponen Z-nya, ini jadinya Z. Ya. Nah, ininya 0. Dan itu sesuai dengan sama dengan ini. Baik, ada pertanyaan sampai sini untuk gradien? Oke. Let's see. Oke, kemudian contoh aplikasi gradien berikutnya itu Laplacian namanya untuk gravitational field. Jadi kalau kita sebutnya Laplace square F atau Laplacian, ini diberikan oleh persamaan ini. Ini sebenarnya kalau kita ini jadi operator lainnya. Laplace square itu adalah
operator lain yang berarti diturunkan 2 kali, parsial terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Disebut Laplacian. Nanti kalau misalnya diberikan satu fungsi skalar gitu ya, nah kita bisa gunakan atau diminta mencari Laplaciannya, kita bisa gunakan. Contohnya misalnya aplikasinya di gravitational field. Oke, nanti ini turunannya penurunannya bisa dipelajari sendiri juga. Poinnya adalah bahwa ada operator yang disebut dengan Laplacian atau nabla square F. Jadi itu tentang gradien. Gradien merupakan salah satu vektor diferensial kalkulus yang banyak digunakan nanti. Kemudian kita, kalau tidak bertanya, kita bisa lanjut ke vektor turunan lainnya atau vektor diferensial lainnya disebut dengan divergens. Sebelum saya sampai sana, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Baik. Jadi divergens kalau kita tadi bicara gradien itu adalah dari satu fungsi skalar field ya. Jadi misalnya temperatur atau tekanan misalnya. Kemudian kita cari gradiennya, kita mendapatkan vektor komponen. Nah, sekarang kalau kemudian sekarang kita punya vektor field. Vektor field itu contohnya apa? Misalnya vektor kecepatan. Vektor kecepatan kan menunjukkan besar dan arah kecepatan di satu space, gitu ya, misalnya di permukaan. Itu kita sebutnya dengan velocity field atau medan kecepatan. Bisa juga force field, medan gaya dan seterusnya. Oke, nah divergens dari satu vektor field itu sekarang kita coba pahami mengenai matematiknya dulu ya. Nanti kita akan sampai ke fisiknya. Nah, matematiknya adalah kalau misalnya kita punya vektor P, X, Y, Z ya, yang merupakan vektor function. Ini kemudian kalau misalnya ini supaya gampang di sebagai awal adalah dia koordinat Cartesian. Maka divergens dari vektor V tersebut itu sama dengan do V1 do X plus do V2 do Y plus do V3 do Z. Kalau gradien kemarin kan dari satu fungsi skalar ya, itu do F do X, yang hasilnya merupakan vektor kan, do F do Y, untuk replacing do F do Z. Sehingga dapat hasilnya vektor. Nah, kalau ini kebalikan ya, kalau kita punya divergen dari vektor field, dia hasilnya kalau kita lihat ini kan penjumlahan. Hasilnya adalah skalar. Hasilnya adalah di sini hasilnya adalah skalar karena penjumlahan. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ini nabla F, ini kalau kita lihat berarti sebenarnya nabla dot P dot produk, karena dot kan menunjukkan perkalian, terus kemudian perkalian terhadap komponen-komponen dan kemudian dijumlahkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan di sini contohnya misalnya diketahui vektor P adalah 3xz 2xy minus yz kuadrat. Maka divergens dari vektor tersebut ya, itu adalah dv1-nya berarti 3z, dv2dy-nya 2x, kemudian dv3 z-nya ini berarti 2yz. Nah, kalau dijumlahkan ini adalah sebuah skalar sebenarnya. Kalau kita diberikan nilai x, y, z-nya diperoleh satu kebesaran. Gitu ya. Kenapa ini dot V? Kalau kita lihat kan berarti ini nabla itu kan do
do X ya. Kemudian do Y, do Z. Didot dengan P1, P2, P3. Berarti kan ini kalau didot do P1, do X, tambah do P2, do Y, tambah do P3, do Z. Jadi div dari P bisa disimbolkan juga nabla.P. Oh, ini ditunjukkan juga di sini. Oke, seperti ini. Div P sama dengan nabla.P sama dengan seperti itu. Oke, jadi pertama mathematical formulanya atau bagaimana menghitung divergence dari satu vector field V misalnya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, masih cukup jelas. Sekarang kita coba menganalisis divergence dari fisiknya. Nah, dan bisa lihat GIF saya di sini. Jadi kalau kita tadi ada vektor V ya, let's say vektor V itu adalah sebuah vektor kecepatan dari aliran fluida. Seperti ini disimbolkan dalam titik-titik ini. Nah, vektor tersebut memiliki besar dan arah yang ditunjukkan dalam panah seperti itu. Oke, nah kemudian kita melihat bahwa ada arah-arah tersebut. Jadi kalau kita misalnya menganalisis satu titik gitu ya, satu titik itu kecenderungan apakah di titik tersebut vektornya itu mengarah keluar gitu ya dari titik tersebut atau ke dalam titik tersebut. Kalau kita lebih detailkan lagi seperti ini, misalnya kita lihat titik origin di sini. Titik origin, kemudian ada vector field yang mengarah seperti ini, atau mengarah keluar atau yang mengarah ke dalam. Jadi kalau kita coba pahami divergence sebagai sebuah aliran fluida, divergence itu menunjukkan kecenderungan satu vektor untuk menyebar atau diverge atau outflow istilahnya dari satu titik yang ditentukan seperti itu. Makanya disebut divergence, diverse seperti itu. Nah, dia akan bernilai positif kalau dia tadi diverge. Kalau kita anggap sebagai aliran fluida, maka itu adalah merupakan suatu sumber atau source. Ya. Kalau divergence-nya negatif pada titik P gitu ya, maka vektornya mengarah ke titik tersebut, seperti itu, cenderungannya. Nah, disebut juga dengan sink. Nah, kemudian, jadi kita bisa anggap kalau misalnya ada satu vektor dan divergence-nya positif, maka kecenderungannya adalah bahwa vektor itu mengarah keluar dari titik tersebut, menjauh, gitu ya. Kalau dia negatif, justru dia menuju titik tersebut, atau sink. Kemudian kalau kita juga coba melihat sebagai sebuah aliran fluida yang kompresibel, artinya aliran fluida yang mampu mampat gitu ya. Kalau dia berupa source, berarti kan seperti ini di layar ini ya. Kalau dia berupa source seperti ini, maka sebenarnya densitas dari fluida di origin ini ya itu menjadi berkurang kan, karena massa yang keluar ya lebih banyak daripada massa yang masuk. Lebih banyak dari massa, ya sama lah. Jadi outflow-nya lebih banyak daripada yang inflow-nya. Sehingga kalau kita lihat di sini maka densitasnya akan berkurang. Jadi istilahnya menyebar gitu ya massanya. Jadi kalau analisis fluida yang mampu mampat, artinya dia juga mampu ekspansi,
ada kondisi di mana misalnya kalau kita bayangkan explosion seperti itu ya, dive burst. Maka massa densitas dari fluida yang di titik tersebut akan berkurang seperti itu. Di udara yang keluar dari lubang tangki misalnya ya, seperti itu. Atau dia bisa juga berupa sink misalnya suction gitu ya, dia menghisap sehingga udaranya masuk ke dalam titik tersebut. Seberapa besar divergence-nya itu menunjukkan seberapa besar dia menyebar. Dan itu bisa cukup memberikan ilustrasi ya. Walaupun sebenarnya tidak terbatas ke fluida, jadi bisa juga ke any vector field gitu ya, misalnya medan magnet. Medan magnet kalau di kutub selatan dia justru masuk kan, kutub utara dia keluar seperti itu. Source and sink gitu ya. Jadi juga bisa kita kita bisa definisikan sebagai divergence dari medan magnet tersebut. Seperti itu. Oke, bagaimana kalau nol? Kalau nol berarti dia tidak nyebar atau tidak ngumpul. Dan itu berarti kalau sebagai suatu aliran fluida, dia adalah aliran yang steady state, konstan, dan incompressible. Kenapa kalau divergence-nya nol dia incompressible? Karena kalau dia nggak nol, berarti akan ada bagian yang densitasnya lebih daripada yang lain. Kalau itu kan berarti dia compressible. Sehingga kalau divergence nol berarti dia tidak menyebar atau tidak mengumpul. Atau jumlah yang menyebar sama dengan jumlah yang mengumpul seperti itu. Outflow minus inflow sama dengan 0. Oke, dari segi fisiknya ada pertanyaan untuk definisi divergence ini supaya kalian bisa. Kita akan gunakan di analisis vektor selanjutannya. Nanti ada yang namanya teorema divergensi Gauss, gitu ya. Dia menggunakan definisi ini. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke. Bisa juga pakai chat ya kalau emang nggak mau. Oke, kita coba contohkan baik perhitungan matematik maupun interpretasi fisiknya. Misalnya kita punya vektor field, let's say dia vektor kecepatan. Mungkin ini cocoknya kayaknya ini ya, medan magnet kali ya. Seperti ini bentuknya. Kalau kecepatan fluida seperti apa dia yang bisa bentuknya seperti ini? Turbulensi mungkin ya. Let's say misalnya itu medan magnet lah, atau misalnya di sini udah pakai fluida ya. Vektor fieldnya Vxy sama dengan x kuadrat minus y kuadrat 2xy. Ini kebetulan dua dimensi ya. Oh ya, kalian kalau perlu memplot satu vector field atau fungsi, sebenarnya tersedia beberapa online source ya. Ini bagus untuk memvisualisasi kan. Yang bisa memberikan, kalau jadi kalian input vektornya atau fungsinya, maka dia akan memberikan plotnya. Nah ini kalau kita plot, vektor field-nya bentuknya seperti ini. Oke, dari vektor ini. Nah, kemudian di titik 1, 2. Titik 1, 2 berarti sekitar di sini. Nah, di lingkaran ini titik 1, 2. Pertanyaan apa? Hitung divergence dari P pada titik 1, 2. Oh, enggak. Hitung divergence pada P, kemudian apakah pada titik 1, 2 merupakan source atau sink, seperti itu ya. Oke, berarti nabla.v kita terapkan di sini turunan dari x kuadrat minus y kuadrat 2x plus 2x y 2y. Dapatkan 2x tambah 2x sama dengan 4x di sini ya. 4x. 4x kemudian kita pengen tahu pada titik 1, 2. Kita masukkan aja y dan x. Ini kebetulan berarti fungsi y-nya sudah tidak bergantung lagi pada y, sehingga hanya x saja. Kita peroleh nilainya 4. Dia positif, berarti dia merupakan
apa? Source ya. Source. Jadi artinya outflow-nya lebih banyak dibandingkan dengan inflow-nya. Jadi kalau di titik ini kita lihat kecenderungannya adalah vektor yang meninggalkan titik ini itu lebih besar daripada vektor yang masuk ke titik ini. Sehingga kita bisa di sini gunakan terminologi bahwa divergence-nya positif merupakan source ya, partikel fluida menyebar dari titik 1 2. Bukan berarti artinya dari 0 menyebar, enggak, tapi artinya dari yang masuk itu dibandingkan dengan yang keluar itu lebih banyak yang keluar. Jadi outflow lebih besar daripada inflow. Seperti itu. Bagaimana dengan titik-titik lainnya? Ya tergantung di titik mana dia. Seperti kalau kita lihat misalnya titik min 1 2. Jadi di sekitar sinilah anggap. Berarti kan di titik yang berlawanan, berseberang sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita hitung min 1 2 kita dapatkan berarti min 4. Berarti negatif. Nah, untuk ini dia berupa sink. Di titik ini berarti jumlah vektor yang masuk lebih banyak daripada jumlah vektor yang keluar. Jadi dia berupa sink. Nah, bagaimana titik-titik lain ya? Kembali tergantung apakah nilai divergence-nya, misalnya pada titik Y. Any Y berarti kan X-nya sama dengan 0 kan? Ada sumbu Y di sini. Sumbu Y berarti kalau X sama dengan 0, berarti divergence-nya dengan V sama dengan 0 juga kan? Artinya di titik ini, jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, anak ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Kemudian divergence itu tidak bergantung dari choice koordinatnya ya. Jadi mau pakai koordinat kartesian atau koordinat silinder gitu ya. Maka di V tetap valid gitu ya. Oke, kemudian oh ya, tadi yang ada tentang Laplacian ya. Laplacian itu juga bisa kita kita turunkan dari pengetahuan mengenai nabla dan div ini. Jadi kalau kita punya misalnya fungsi potensial gitu ya f, fungsi potensial f ini berarti kan dia punya grad f, artinya dia punya gradien atau gradien dari fungsi tersebut ya. Nah kemudian kalau gradien tersebut kita turunkan lagi, kita divergence-nya, kita cari divergence-nya, dan dia eksis, dia punya gitu ya. Maka ini disebut dengan Laplacian. Jadi berupa operator juga div grad f sama dengan Laplacian f atau nabla square f seperti itu. Ini tadi bisa juga diturunkan dari divergence dan dari gradiennya. Oke, kemudian contoh aplikasinya itu di aliran fluida dari divergence. Ini panjang banget, tapi saya coba summarize di sini adalah kalau kita punya satu kontrol volume atau satu box gitu ya di sebuah aliran fluida dan kita coba isolasi box tersebut. Di box tersebut kan partikel fluidanya akan punya kecepatan ya. Dan kecepatannya itu
punya komponen di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Seperti itu. Sehingga kita punya di arah sumbu X, di arah sumbu Y, di arah sumbu Z. Seperti itu. Nah, vektor kecepatannya itu dinyatakan dalam, sorry ini bukan kecepatan, ini udah jadi flow rate atau mass flow rate. U ini, kalau V kan tadi kecepatan, kalau dikali dengan densitas berarti kan jadinya kilogram per meter, jadi kilogram per second ya. Jadi ini adalah komponen mass flow rate-nya. U itu, P-nya adalah kecepatannya seperti itu. Nah, kalau kita menghitung perubahan massa di dalam box tersebut, nih B-nya adalah box-nya per unit time gitu ya, perubahan massa per unit time. Jika kita ambil waktu yang sangat singkat ya, maka massa yang masuk ke dalam box tersebut itu dari pada short time interval itu misalnya di sini rho V2 Y delta X delta Z hari delta T. Ini masuk ke permukaan. Ini gambarnya ada di sini. Ada gambar? Oh, ini ada ya. Jadi nanti kalau kita lihat sini kan sistem konservasi massanya kan berarti massa yang masuk, kemudian massa yang keluar dari permukaan ini. Dari permukaan ini ada massa yang masuk, ada massa yang keluar. Di sini juga ada massa masuk, keluar. Ya. Atau sebaliknya nanti bisa juga arahnya negatif misalnya. Oke, itu harusnya sama. Kecuali apa? Bisa nggak massa yang masuk dan massa yang keluar nggak sama? Ada, saya coba challenge. Oke, kecuali ada penumpukan massa di dalamnya atau ada pengurangan massa, bukan pengurangan, tapi jadi dia terjadi kalau densitasnya berubah. Kalau densitasnya berubah, maka jumlah massa yang masuk, misalnya densitasnya meningkat gitu ya. Jumlah massa yang masuk lebih besar dari jumlah massa yang keluar kan, sehingga dia lebih dense, lebih mampat seperti itu. Atau sebaliknya, kalau jumlah massa yang keluar lebih banyak dari jumlah massa yang masuk, berarti dia ekspansi seperti itu. Jadi sebenarnya hukum kekekalan massa tetap, karena kita bayangkan bahwa ada massa yang disimpan di dalam. Seperti itu. Ini terjadi kalau fluidanya gimana? Kalau fluidanya kalau fluidanya kompresibel. Kalau fluida kompresibel dimungkinkan ada perubahan densitas, sehingga dia bisa jadi lebih mampat atau lebih kurang mampat, less dense seperti itu. Oke. Contoh yang kompresibel kan banyak, misalnya udara. Udara kan kita bisa kompres. Gas ideal lainnya bisa kita kompres. Yang incompressible contohnya juga banyak, fluida. Misalnya air, minyak, seperti kita bisa anggap sebagai incompressible. Udara pun kita bisa anggap sebagai incompressible selama dia berada di kecepatan yang rendah. Oke, jadi kalau aplikasi di mekanika fluidanya, kalau kita kecepatan dikali dengan ini poin intinya menyatakan jumlah massa yang masuk gitu ya ke box tersebut. Ini disimpulkan di sini nih di do rho
Yang ini ya, sorry. Doro T, delta P kali delta T itu adalah loss of mass. Jadi bukan loss of mass hilang, tapi sebenarnya dia masanya ngumpul di situ, nggak ikut keluar lagi. Gitu. Jadi masanya, densitasnya berubah, masanya ngumpul di box tersebut. Oke, nah kalau kita nyatakan dalam divergence, ya, yang tadi persamaan tadi itu persamaan yang ini saya coba tulis ulang lagi di sini. Jadi perubahan densitas kali dengan delta V volumenya, ya ini kan berarti massa kan, kali delta T nanti jadinya. Jadi kan massa, perubahan massa, walaupun bukan hilang sih, cuma dia tadi dari box itu ada yang lebih banyak yang keluar gitu, sehingga massanya berkurang dalam box. Tapi sebenarnya tetap hukum kekekalan massa berlaku, hanya saja memang lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Nah ini kalau kita delta T-nya per zero, kemudian delta V-nya itu adalah merupakan delta X kali delta Y kali delta Z, ya. Sehingga itu menjadi dρ dt seperti ini, min dρ dt. Nah ini merupakan divergence dari rho V atau divergence dari U tadi. Persamaan ini kalau kekekalan massanya bilang seperti ini. Ini kekekalan massa nih. Kenapa nih kekekalan massa? Kalau kita ingat definisi divergence tadi kan jumlah yang keluar dikurangi jumlah yang masuk, outflow minus inflow. Nah, terus kalau dia berubah massa, kemana itu kalau misalnya terjadi perubahan divergence-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan perubahan itu merupakan pertambahan densitas di dalam kontrol volume yang sedang kita bahas. Sehingga perubahan densitas di sini itu sama dengan, kalau kita lihat ini ya, divergence, outflow minus inflow. Jadi sebenarnya ini adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa. Ya. Untuk compressible fluid. Kenapa? Karena kalau incompressible berarti ya ininya nggak berubah. Oke, jadi ini adalah continuity equations atau kekekalan massa. Loh, kan continuity A1 kali V1. Oh, belum dapat mekanika fluida ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi yang ini berlaku hanya kalau dia incompressible. Kemudian kan sebenarnya diperoleh dari rho kali A kali V, rho kali A kali V. Kalau rho-nya konstan, artinya dia incompressible. Oke, kita lihat lagi equation ini. Do densitas do T plus div rho V sama dengan 0. Sekarang kalau dia incompressible, maka densitasnya tetap. Artinya dia tidak berubah terhadap waktu. Sehingga kita bisa coret ini, sehingga kita dapat divergence dari rho V sama dengan 0. Kemudian densitasnya kan tetap juga karena dia incompressible, sehingga kita bisa simplify divergence dari V sama dengan 0. Jadi untuk satu aliran fluida yang incompressible, maka divergence dari V-nya sama dengan 0. Artinya jumlah yang keluar sama yang jumlah yang masuk harus sama. Jadi kalau kita bayangkan suatu aliran fluida gitu ya, melalui satu kontrol volume, atau selang gitu ya, atau apa, maka jumlah yang outflow kalau dia yang inflow sama dengan yang inflow harus sama ininya apa jumlahnya, sehingga divergennya jadi 0 seperti itu. Jadi aplikasi di mekanika fluida adalah kalau satu aliran memiliki divergensi V sama dengan 0, maka alirannya incompressible. Itu persyaratan
untuk mencapai divergensi 0. Oke, contohnya misalnya di sini. Ini saya berikan juga link untuk salah satu untuk ini memvisualisasikan. Ini sebenarnya ini kita punya sektor kecepatan misalnya dari satu fluida. Kalau kondisi ini sepertinya kayak berarti kita punya beberapa source dan beberapa sink ya, sehingga terjadi aliran seperti ini. Mungkin kalau kita lihat bisa terjadi di misalnya pencampuran beberapa sungai atau beberapa fittings di pipa gitu ya, jadi mixing seperti itu. Sehingga alirannya polanya seperti ini. Berapa divergensi V dan tentukan apakah kalau dia adalah fluida apakah dia incompressible seperti itu. Nah, ini kita bisa cari divergensi V dari vektor tersebut ya. Nah, di sini divergensinya kalau kita operasikan itu sama dengan 0, artinya dia aliran fluidanya incompressible. Jumlah flux yang keluar sama dengan jumlah flux yang masuk pada setiap titik. Gitu kurang lebih. Oke, so itu tentang divergence. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Oke, jadi kita sudah grad, kemudian grad dot. Ini gradient, ini divergence. Ada lagi namanya grad cross. Ini namanya cross. Nah, ini kita akan masuk sekarang. Kalau divergence menunjukkan kecenderungan untuk menyebar outflow, maka cross menunjukkan kecenderungan untuk rotating, berputar. Jadi apakah vektor tersebut rotate terhadap satu sumbu tertentu. Oke, kita masuk ke flow. Sebelumnya sebelum fisiknya kita coba kembali ke matematiknya dulu ya, karena nanti ya matematik kan tools saja. Yang penting kita bisa pakai toolsnya, tapi secara fisik itu kita perlu paham apa. Tapi toolsnya dulu nih, toolsnya ini udah familiar kenapa makanya vektor cross vektor menjadi salah satu topik di awal review. Nah, ini cross V didefinisikan sebagai nabla cross V. Nah, ini kan nabla. Ini nabla. Nah, ini V-nya V1, V2, V3. Kita cross. Cross-nya kan merupakan determinan. Jadi kalau operasi cross-nya berarti itu juga sudah diberikan sih. Tapi di sini nanti ditambahin 2x. V1 ini kemudian J, 2y, dan ini V2. Tinggal kita atau bisa juga cara kalau yang ini kan cara yang di cross ada juga seperti ini. Jadi kalau misalnya I kali dengan, nah I-nya ditutup gitu ya. Oke, nanti tinggal DY kali DV3 dikurang DV2 DV3D dikurang, jadi I kali DV3 DY minus DV2 DZ. Terus minus J, jadi I terus plus positif I minus J kali, saya hapus dulu. J-nya berarti ini, nah, berarti do V3 do X, do V3 do X, minus do V1 do Z. Kemudian yang tinggal satu lagi yang K-nya, sama seperti ini. Jadi kalau K-nya tinggal kita
tutup kolom K-nya, kita dapatkan do P2 do X minus do P1 do Y. Jadi nilainya seperti ini. Nah, ini sudah di switch ya. Sebenarnya bentuknya seperti ini. Minus J gitu ya. Plus K. Tapi ya kurang lebih seperti ini. Operasinya ya memang harus familiarisasi untuk cross product. Tapi kemarin udah kita review ya. Sudah saya minta review, walaupun nggak saya review, tapi sudah saya minta kalian untuk melakukan review. Termasuk cross productnya adalah cross product di sana. Oke, kadang digunakan juga notasi lainnya rod V, tapi ini jarang ya. Rod V jarang. Oke, itu matematikanya. Contohnya misalnya kita coba coba di sini misalnya kita diketahui vektor V Z 3Z dan Z itu ya, atau dinyatakan dalam notasi IJK, berapa kurva V-nya atau berapa sama seperti ini. Itu berarti sama kita DZ DY berarti 0 ya. Kemudian ini DZ berarti ini jadinya 3X. Ini komponen jadi 3X. Min ya, min 3X. Oke, kemudian dari J-nya, komponen J-nya kita tarik yang ini, berarti nanti ini turunan terhadap X 0 dikurangi turunan terhadap X jadinya minus Y ya. Tapi minus jadinya plus Y. Kemudian yang komponen K-nya berarti turunan terhadap X jadinya 3Z dikurangi turunan terhadap Y jadinya Z. Jadi 3Z minus Z sama dengan 2Z. Sehingga kita bisa peroleh kurva V-nya adalah min 3XI plus YJ plus 2ZK. Ya. Ada pertanyaan untuk operasi matematiknya? Oke, kalau gitu kita coba interpretasikan fisik dari kurva V ini. Di sini kita misalnya vektor field-nya itu adalah Y pangkat 3 minus 9Y, kemudian X pangkat 3 minus 9X. Loh, ini hanya dua komponen. Nah, bisa aja, jadi misalnya komponen Z-nya sama dengan 0. Artinya dia berada di satu bidang XY. Let's say kita punya ini, kita visualisasikan, ini juga ada link untuk web untuk memvisualisasikan plottingnya. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita cek di sini kan sebenarnya kita juga bisa melihat secara fisik ada rotasi di sini. Nggak di seluruh poin sih, tapi di beberapa poin ada rotasi. Nah, ini sebelah kanannya ini visualisasi rotasinya tersebut secara pergerakan ya. Jadi ada mixing di situ ya. Nah, kurva V atau nabla cross V itu menunjukkan rotasi vektor di sekitar titik yang diberikan, tergantung nanti titik mana yang kita pengen nyatakan, apakah di titik ini terjadi rotasi. Dan kalau kita lihat memang ada di sini. Berapa besar rotasinya itu dinyatakan dalam kurva V. Kemudian konvensinya adalah kalau dia positif, kurva maka dia mengarah counterclock kalau dia positif. Nah, kalau kita lihat di sini secara fisik bagian ini dia negatif nih karena dia clockwise. Nah, bagian sini dia positif karena dia counterclock. Bagian sini juga positif counterclock, bagian sini negatif clockwise. Jadi kita bisa lihat dari hasil perhitungan kurva.
Oke, jadi itu fisiknya seperti itu. Jadi apakah kecenderungan misalnya di mekanika fluida lagi Bang, banyak aplikasinya gitu ya. Apakah dia turbulence gitu? Karena turbulence karakteristik aliran turbulence adalah adanya turbulensi. Dalam hal ini adanya aliran rotasional seperti ini. Kalau enggak dia laminar, dia irrotasional seperti itu. Kalau dia irrotasional berarti apa? Berarti kurvanya sama dengan 0. Artinya itu tidak memiliki kecenderungan rotasi atau berputar. Oke, contohnya lagi misalnya ini aliran yang lebih sederhana. Ini aliran misalnya di sekitar sink tempat cuci tangan Anda gitu ya. Terus dia berputar sebetulnya ada swirl, kita ada rotasi di sini kita lihat ya. Nah, kemudian pertanyaannya dia muternya counterclock atau clockwise. Kalau kita lihat di sini bisa kita langsung kita bilang oh dia clockwise. Nah, kalau kita lihat arah vektornya seperti itu. Nah, kita buktikan dengan nilai curl-nya. Nilai curl-nya berarti nabla cross V, V-nya adalah minus JX dan 0 ya, sebenarnya tidak 0 di sini. Jadi min Y, X dan 0, cross-nya kita dapatkan nilainya 2K. Nanti tolong di exercise kalau bisa dapat 2K ya, karena kalau kita komponen I-nya maka ini 0. Komponen J-nya 0 juga. Nah, komponen Z-nya, A-nya itu berarti do X berarti 1, do minus 1 juga 1 minus 1 jadinya 2, sehingga 2K. Nah, dia adalah positive value. The fluid will tend to flow counterclockwise at every point. Kalau kita lihat visualisasinya juga kita lihat seperti itu ya. Bahwa dia memiliki kecenderungan rotasi counterclockwise. Oke. Aplikasi lainnya untuk rotasi dari rigid body. Kan dia berputar juga kan. Nah, berarti misalnya kita punya rigid body berputar gitu dengan kecepatan V gitu ya. Maka curl-nya kita bisa peroleh dari sini. Curl-nya adalah ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa arah curl-nya itu sebesar 2W atau di sini 2 omega dan dia arahnya adalah K. K itu berarti dia ke arah kalau aturan tangan kanan meninggalkan bidang putar yang kita. Jadi searah dengan sumbu rotasinya curl-nya. Jadi kalau dia berputar di bidang XY, berarti sumbu rotasinya kan di Z. Nah, arahnya tergantung curl-nya. Nanti kalau kita lihat dia positif di sini, berarti dia searah atau dia meninggalkan bidang, sehingga dengan aturan tangan kanan arah putarannya adalah counterclock. Kalau tidak, ya berarti seperti ini clockwise, tapi nanti curl-nya negatif. Ini aplikasi fisiknya. Ya, teorema untuk rotating body, curl dari curl dari velocity field of rotating rigid body has the direction of the axis of rotation. And its magnitude equal twice the angular speed of the rotation. Oke, kemudian kalau kita combine dari gradient, divergence dan curl gitu ya. Gradient fields merupakan bersifat irrotasional. Jadi kalau kita punya
berarti kan kita punya scalar field atau scalar function f gitu ya. F misalnya fungsi x, y, z. Kemudian kita naik grad f, kita dapatkan kan vektornya. Misalnya v sama dengan grad f. Nah, vektornya ini itu irotasional. Artinya any vektor, semua vektor yang diperoleh dari gradien skalar itu irotasional. Kalau kita bayangkan kan, kalau di temperatur berarti dia ya tentu saja dia irotasional, nggak punya arah, walaupun sebenarnya gradiennya punya arah. Gradiennya adalah artinya dia peningkatan terbesar gitu ya, arah yang menuju peningkatan terbesar. Cuma kalau kita cari curl-nya, nilainya adalah 0. Contohnya di PR ada tentang mencari fungsi potensial f ya, fungsi potensial f. Jadi kita dapat v. Nah, kalau Anda cari curl v-nya pasti sama dengan 0. Karena dia merupakan gradien dari fungsi f sekarang. Jadi gradient field irotasional. Kemudian divergence dari curl ya itu adalah 0 juga. Jadi kalau misalnya kita punya v, kita cari curl-nya, jadi vektor juga kan. Kemudian kita div, itu sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi recap hari ini kita sudah diskusi tentang di gradien, kita recap, yaitu kita revisit sebentar. Kemudian divergence, baik secara fisik, menunjukkan source atau sink, aplikasinya di mekanika fluida untuk aliran kompresibel dan inkompresibel. Kemudian notasi matematikanya. Juga untuk curl, menunjukkan fisiknya, menunjukkan kecenderungan rotasi dari satu vektor terhadap satu sumbu tertentu. Notasi matematikanya juga sudah kita pelajari, aplikasinya di fluida berupa aliran rotasional atau irotasional maupun di rotational rigid body. Jadi itu aja yang kita rekap hari ini. Kita berarti sudah, saya harapkan sudah memahami definisi gradien, divergence dan curl. Karena nanti kita akan gunakan itu untuk di kalkulus vektor integral. Jadi yang selama ini sampai sini poin ini adalah disebut dengan vektor turunan atau diferensial vektor ya. Jadi kita bicara tentang turunan-turunan vektor kalau kita lihat di sini, semua berkaitan dengan turunan parsial. Nah, next-nya adalah kita sebut dengan vektor integral atau integral vektor. Jadi kita punya vektor, kemudian kita integralkan. Nah, di situ ada beberapa teorema Stokes, Green, Gauss yang di analisis vektor banyak digunakan seperti itu. Seperti misalnya integral dari velocity field misalnya. Kalau kita punya aliran fluida gitu ya, tapi kan kita cuma punya satu vektor velocity di satu titik gitu ya. Tapi kalau kita integralkan, maka itu akan menjadi debit. Nah, debit atau mass flow rate gitu ya, kalau kita kali densitas itu yang lebih meaningful kan, karena kita nggak cuma concern sama satu komponen kecepatan, tapi kita ingin tahu berapa sih total volume yang mengalir melalui penampang tersebut. Nah, itu kita bisa peroleh dengan integral dari divergensinya. Jadi kalau setiap divergensi vektor-vektor tersebut kita integralkan, kita akan mendapatkan mass flow rate. Itu contoh nanti, tapi kita akan gali lebih dalam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena saya akan mengakhiri kuliah ini. Oke. Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau ya kalian selalu bisa nanya di grup WhatsApp ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.